Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi fa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini atas segala karunia serta nikmat-Nya yang telah diberikan pada kita. Rahmat salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaat husna besok yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan juga para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahnya, dan kita berusaha maksimal untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita berada di tanggal 8 Agustus. Artinya sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan HUT RI 17 Agustus. Apa sikap kita yang terbaik untuk menyambut datangnya 17 Agustus ini? Tentunya yang pertama adalah mensyukuri nikmat-nikmat kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, dalam suatu sejarah saya ambil dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Kahfi ayat 94 sampai dengan 98. Di situ sejarah yang terjadi bisa persis apa yang terjadi di dalam negara kita ini, yaitu terjadinya peristiwa 17 Agustus 1945 tersebut. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang seorang tokoh kemerdekaan yang berhasil membebaskan suatu penjajahan pada suatu bangsa. Tokoh itu adalah bernama Zulkarnain, dan adapun penjajah yang ada pada waktu itu adalah bernama Ya'juj Ma'juj. Jamaah rahimakumullah, Zulkarnain ketika itu mendatangi sebuah kampung di antara dua gunung, yaitu di balik dua gunung itu ada sebuah kampung, perkampungan yang di situ dijajah oleh penjajah yang namanya Ya'juj Ma'juj. Oleh karena itu orang kampung tersebut maka minta dibantu oleh yaitu Zulkarnain. Ketika Zulkarnain datang ke situ, maka orang-orang tersebut berkata dalam Al-Quran, qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh. Mereka berkata, ya Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu adalah seorang penjajah, dan kami adalah orang-orang yang dijajah fil ardi, di muka bumi ini. Fahal naj'alu laka kharjan, wahai Zulkarnain, apakah kiranya engkau bisa menolong kami, merdekakan kami? Naj'alu laka kharjan,
bolehkah aku memberikan kepadamu yaitu harta, sumber daya alam akan aku berikan kepadamu, asalkan di situ ala antaj'ala fa naj'aluka hurjan ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda, asalkan di situ bisa memerdekakan aku dari penjajahan. Kemudian Zulkarnain menjawab, qala makkanni fihi rabbi khairun. Zulkarnain berkata bahwa Tuhan akan memberiku yang lebih baik dibanding apa yang kau tawarkan kepadaku, yaitu tadi sumber daya alam yang akan diberikan kepada Zulkarnain. Namun demikian, aku akan memberikan kontribusi kepadamu, akan membantumu agar kamu merdeka, kata Zulkarnain. Aku hanya punya permintaan, fa'inuni biquwatin, maka tolonglah, mari kita bekerja sama. Karena kemerdekaan ini adalah proyek bukan hanya satu orang, tapi untuk kebersamaan. Kemerdekaan ini harus bersama-sama, harus bersatu untuk lawan penjajah. Fa'inu biquwatin, maka tolonglah aku, kata Zulkarnain. Aj'al bainakum wa bainahum radma, agar kalian nanti merdeka. Kemudian setelah sepakat antara kaum pada waktu itu dan Zulkarnain, maka kata Zulkarnain, atuni zubarul hadid, datangkan padaku sepotong besi, potongan-potongan besi. Untuk apa itu potongan besi? Sehingga semua orang mencari besi, ada yang memotong besi, ada yang merangkai besi. Untuk apa itu besi itu? Hatta idza sawa baina sadafaini, sehingga besi itu dirangkai setinggi antara dua gunung tersebut, sejajar dengan dua gunung tersebut. Karena di tengah-tengah gunung itu ada jalan yang biasanya orang-orang daripada Yajuj Majuj itu menjajah daripada kaum tersebut. Hatta idza sawa baina sadafaini, maka setelah tersusun rapi besi tersebut, kemudian Zulkarnain berkata, qala anfuhu, bakarlah besi itu. Namanya besi, tingginya satu gunung, kira-kira kalau kita bakar memerlukan kayu berapa kubik itu. Itu bekerja sama sehingga mencari kayu untuk membakar besi. Hatta idza ja'alahu naron, sehingga besi itu terwujud seperti api membara. Kemudian Zulkarnain berkata, qala atuni ufrihu, datangkan kepadaku alaihi fitron, yaitu tembaga cair, kemudian tuangkan ke besi tersebut. Jadi setelah dirangkai, setelah jadi, kemudian Zulkarnain minta tembaga yang sudah cair untuk dituangkan ke besi yang tadinya telah terbakar. Nah, maka selesailah proyek daripada kemerdekaan. Begitu tingginya pasangan daripada besi yang telah disejarkan dengan gunung tersebut, sehingga ketika Ya'juj Ma'juj datang ke tempat tersebut sudah tidak bisa lagi. Famasta'u ayyalharuhu wa tata'u lahu naqba. Maka dalam ayat ini, ayat yang ke-97, famasta'u ayyalharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka ketika datang sudah tidak bisa berjalan di tengah-tengah gunung itu. Kenapa? Sudah ada tembok yang sangat tinggi sekali yang terbuat dari besi dan baja, tembaga. Jamaah rahimakumullah. Maka di sini merdekalah kaum tersebut. Lantas apa? Setelah terjadi seperti itu, setelah orang-orang Yajuj Majuj sudah tidak lagi datang ke kampung itu, maka apa ekspresi orang-orang tersebut terhadap Zulkarnain? Memuji-muji Zulkarnain. Zulkarnain merdeka. Zulkarnain hidup. Zulkarnain merdeka. Hidup Zulkarnain. Itu pujian-pujian daripada mereka-mereka yang telah dimerdekakan oleh Zulkarnain. Lalu apa
apa ekspresi daripada Zulkarnain? Maka Zulkarnain berkata dalam ayat selanjutnya, ayat 98, qala hadza rahmatun min rabbi. Kemerdekaan ini adalah bukan karena saya, tapi kemerdekaan ini adalah hadza rahmatun min rabbi. Kita merdeka adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka, kita bebas dari penjahat karena adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dan alhamdulillah, kalimat ini alhamdulillah terulang lagi kepada bangsa kita. Andai kata orang-orang tua kita, para pahlawan masih ada sekarang ini, kemudian kita bertanya pada pahlawan tersebut, wahai Pak Bung Karno, wahai Muhammad Hatta, mengapa Indonesia itu merdeka? Pasti jawabannya sama. Jawabannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang meluhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia dengan kemerdekaannya, menyatakan kemerdekaannya. Jadi ada persamaan ketika itu ribuan tahun yang lalu ternyata terjadi di negeri kita. Jadi ternyata merdeka ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau dulu bapak-bapak kita, bapak bangsa kita itu menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah, maka kita sebagai anak-anak bangsa tentunya apa yang harus kita wujudkan, apa yang harus kita ciptakan di negeri kita ini sekarang ini? Tentunya yang pertama adalah mensyukuri kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Bentuk syukurnya adalah jangan ada anak bangsa yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kaum muslimin. Jangan ada dengan adanya merdeka ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua itu adalah atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah ketika kita semakin mengenal Allah, ketika kita semakin dekat dengan Allah, itulah bentuk daripada rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka ketika Rasul memberikan pelajaran kepada umatnya, di situ ada 8 hal bentuk penjajahan yang mesti kita lepaskan. Kata Rasul, ada 8 hal yang penjajahan yang mesti kita lepaskan. Yang di situ dituangkan dalam doa, dan doa itu kita baca setiap pagi dan setiap sore. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, minal hammi, dari galau, wal hazan, dan rasa sedih. Galau dan sedih ini adalah yang melekat pada diri kita, yang menjajah hati kita. Wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Dan ya Allah, mohon perlindungan daripada sifat yang lemah, hati yang lemah, wal kasal, dan malas. Jamaah rahimakumullah, kalau kita galau, kemudian sedih, maka nanti akan timbul pasti lemah. Sekuat apapun itu mahasiswa ketika belajar, namun ketika dia sedih, ketika dia galau, maka pasti akan mengalami kelemahan. Sekuat apapun karyawan, ketika sedih dan galau, pasti akan azil, yaitu lemah. Dan lemah itu akan menyebabkan wal kasal. Apa itu kasal? Yaitu malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan kalau sudah malas, maka akan datang rasa takut. Karena apa? Kita sudah enak itu di tempat-tempat yang malas, sehingga tidak akan lagi dia untuk melaksanakan yang selanjutnya, karena sudah duduk di tempat yang aman, sehingga tidak lagi untuk kita mengerjakan yang lainnya. Malas. Ketika malas, maka kita akan minal jubni. Malas kita akan menjadikan orang menjadi takut. Ketika takut, wal bukhli, dan akan bahil. Orang yang ketakutan itu akan bahil.
Padahal hartanya banyak, tapi tetap bakhil. Karena apa? Ada rasa takut. Takut habis, takut hilang, ini takut. Dan kalau sudah takut kemudian bakhil, wa na'udzubika min ghalabat dain. Ya Allah, lindungi aku dari banyaknya hutang atau lilitan hutang. Ketika sudah bakhil, maka akan terjadi banyak hutang. Dan kalau sudah banyak hutang, maka terjadi waqahrir rijal, maka akan terjadi penindasan. Karena banyak hutang, kita pasti akan tertindas. Jamaah rahimakumullah. Jadi kemerdekaan ini harus betul-betul kita syukuri. Apa? Dengan adanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bebas dari kita galau, bebas dari kita sedih, bebas dari kita lemah, bebas dari kita malas, bebas dari kita takut, bebas dari kita bakhil, bebas daripada kita banyak hutang, sehingga dibebaskan semua itu sehingga tidak tertindas. Jamaah rahimakumullah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga kiranya yang sedikit ini ada manfaat untuk pribadi. Semoga kita bisa menyambut datangnya HUT RI ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya dan kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al balaa'a wal waba'a wal fasha'a wal munkara wal mihana wal fitana fi baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azim fazkuruhu 'ala yazidkum. Allahu akbar. Aqimis shalah.